Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilma Kumalasari, NIM 1240118320. Dari kelompok 11 saya akan menjelaskan tentang biaya fungsi. Nah, biaya fungsi merupakan hubungan antara biaya dengan jumlah produksi yang dihasilkan. Fungsi biaya dapat digambarkan titik-titik, kemudian besarnya biaya di berbagai tingkat produksi. Rumusnya yaitu C sama dengan F kali Q. Contohnya, biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh MC sama dengan 3Q kuadrat min 6Q plus 4. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-rata. Biaya total sama dengan C sama dengan integral MC dikali DQ sama dengan integral 3Q kuadrat min 6X plus 4 DQ menjadi Q pangkat 3 min 3Q kuadrat plus 4Q plus K. Biaya rata-rata AC sama dengan Q kuadrat min 3Q plus 4. C sama dengan Q pangkat 3 min 3Q pangkat 2 plus 4Q plus 4. AC menjadi CAC sama dengan Q kuadrat min 3Q plus 4. Contoh, biaya tetap yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan sebesar 20.000, sedangkan biaya variabelnya dan ditunjukkan oleh persamaan FC sama dengan 100Q. Nah, tunjukkan persamaan berikut. Jawab, FC sama dengan 20.000, VC sama dengan 100Q, C sama dengan FC per VC sama dengan C 20.000 plus 100Q. Jika Q ibaratnya 100, umpama C sama dengan 200 plus 100 dikali 500 sama dengan 700. Fungsi penerimaan. Bentuk fungsi penerimaan total R yang non-linear pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini merupakan bentuk fungsi penerimaan yang lazim dihadapi oleh seorang produsen yang beroperasi di pasar monopoli. Sedangkan fungsi penerimaan total yang linear merupakan fungsi penerimaan yang dihadapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lilia Nurulaili, NIM 124011830039. Saya akan melanjutkan presentasi pemateri sebelumnya, yaitu tentang fungsi penerimaan. Dalam menganalisa biaya, umumnya tidak terlepas dari analisa penerimaan atau revenue atau total revenue. Pengertian revenue atau penerimaan adalah seluruh pendapatan yang diterima dari hasil penjualan barang pada tingkat harga tertentu. Secara matematik, total revenue dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu TR sama dengan PQ. TR yaitu penerimaan total, P harga barang, Q jumlah barang yang dijual. Yang kedua yaitu AR sama dengan TR per Q. Penerimaan rata-rata AR adalah penerimaan rata-rata tiap unit produksi. Yang ketiga yaitu MR sama dengan delta TR per delta Q atau turunan dari TR. MR yaitu marginal revenue, delta TR tambahan penerimaan, delta Q yaitu tambahan produksi. Saya akan memberikan contoh soal, yaitu sebuah pabrik sandal dengan merek idaman mempunyai biaya tetap FC sama dengan 1 juta. Biaya untuk membuat sebuah sandal 500. Apabila sandal tersebut dijual dengan harga 1.000, maka pertanyaan pertama yaitu bagaimana fungsi biaya total, fungsi penerimaan total, dan variabel cost rumusnya. Yang kedua, pada saat kapan pabrik sandal mencapai BEP? Yang ketiga yaitu
untung atau rugikah apabila memproduksi 9.000 unit? Pertanyaan yang pertama yaitu FC sama dengan 1 juta, VC-nya 500. Fungsi B variabel yaitu FC 500Q. Fungsi B itu total C sama dengan FC plus VC. Hasilnya yaitu C sama dengan 1 juta ditambah 500Q. Fungsi penerimaan total TR sama dengan PQ, jadi TR 1000Q. Jawaban yang kedua yaitu break even point terjadi pada saat TR sama dengan TC. 1000Q sama dengan 1 juta ditambah 500Q. 1000Q dikurangi 500Q sama dengan 1 juta. 500 nya turun, jadi 500Q dikurangi 1 juta menjadi Q sama dengan 2000 unit. Pabrik roti akan mengalami BEP pada saat Q sama dengan 2000 unit pada biaya total C sama dengan 1 juta ditambah 500. Hasilnya yaitu C sama dengan 2 juta. Jawaban yang ketiga itu pada saat memproduksi Q sama dengan 9.000 unit, TR sama dengan P dikali Q. P-nya yaitu 1000, Q-nya yaitu 9.000, dikali hasilnya itu 9.000. C-nya yaitu 1 juta ditambah 500 Q. 1 juta ditambah 500 dikali 9.000. Selanjutnya yaitu 1 juta ditambah 4.500, hasilnya 5.500. Bila TR lebih besar dari TC, maka keadaan laba atau untung. Laba, rumusnya itu laba sama dengan TR dikurangi TC. Jadi 9.000 dikurangi 5.500, hasilnya yaitu 3.500. Bila hanya memproduksi 1.500 unit, maka akan mengalami kerugian besar. Rugi yaitu TR dikurangi TC 9. 1000 dikali 1.500 dikurangi 1 juta tambah 500 dikali 1.500 yaitu 1.500 dikurangi 1.750, hasilnya yaitu 250.000. Nama saya Ajeng Dwi Febiola, NIM 004, ingin menjelaskan tentang fungsi utilitas. Utilitas total U sama dengan fungsi Q. Utilitas marginal MU sama dengan turunan R atau turunan FQ. Utilitas total tak lain adalah integral dari utilitas marginal. U sama dengan integral MR dQ sama dengan integral turunan F Q dQ. Contoh soal, carilah persamaan utilitas total dari seorang konsumen jika utilitas marginalnya MU sama dengan 90 min 10Q. Utilitas total U sama dengan integral MR dQ sama dengan integral 90 min 10Q dQ. Hasilnya 90Q min 5Q kuadrat. Seperti halnya produk total dan penerimaan total, di sini pun konstan K sama dengan 0, sebab tidak akan ada kepuasan atau utilitas yang diperoleh jika tak ada barang yang dikonsumsi. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi yang menentukan output dari perusahaan untuk semua kombinasi masukan. Sebuah fungsi metaproduksi atau kadang-kadang fungsi metaproduction membandingkan praktek entitas yang ada, mengkonversi input menjadi output untuk menentukan fungsi praktek produksi yang paling efisien dari entitas yang ada. Apakah praktek produksi yang paling efisien layak atau produksi praktek yang paling efisien yang sebenarnya? 4.
4 fungsi terpenting dalam fungsi produksi dan operasi. Yang pertama, proses pengolahan merupakan metode atau teknik yang digunakan untuk pengolahan masukan atau input. Yang kedua, jasa-jasa penunjang merupakan sarana yang berupa pengorganisasian yang perlu untuk menetapkan teknik dan metode yang akan dijalankan sehingga proses pengolahan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, perencanaan merupakan penetapan keterkaitan dan pengorganisasian dari kegiatan produksi dan operasi yang akan dilakukan dalam suatu dasar waktu atau periode tertentu. Yang keempat, pengendalian atau perawatan merupakan fungsi untuk menjamin terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan, sehingga maksud dan tujuan untuk penggunaan dan pengolahan masukan atau input pada kenyataannya dapat dilaksanakan.